saat minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. 3. Shalom adik-adik Anda di rumah. Selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu sore hari ini. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Semuanya baik-baik? Ya, pasti semua baik ya adik-adik. Sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, siapkan hati adik-adik. Kita mau masuk memuji memuliakan Tuhan. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Selamat sore Tuhan, ucap terima kasih. Ayo semua adik-adik yang ada di rumah, tepuk tangan, semangat ya. Selamat sore Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, pertama-tama indahnya. Sekali lagi. Selamat sore Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, pertama-tama indahnya. Sekali lagi, semangat adik-adik. Selamat sore Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, pertama-tama indahnya. Pertama-tama indahnya. Sekali lagi. Pertama-tama indahnya. Haleluya. Nah adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang kepadamu. Kami mau memuji memuliakan akan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Damar mau tanya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, apakah hati kita selalu senang? Iya, harus senang dimanapun kita berada. Hati kita selalu senang, sukacita karena Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Semuanya kita angkat pujian, di sini senang, di sana senang. Ayo semua adik-adik, tepuk tangannya buat Tuhan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Putar. Mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Haleluya. Nah adik-adik, Kak Damaris mau tanya nama-nama hari.
Nah, adik-adik semua hafal nama-nama hari? Wah, semuanya pintar ya. Kita mulai dari hari Senin. Setelah Senin apa adik-adik? Selasa. Terus Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dalam satu minggu itu ada berapa hari adik-adik? 7 hari ya. Tepuk tangan semua. Wah, pintar semua adik-adik yang ada di rumah. Kita angkat pujian ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ayo masih semangat ya adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua adik-adik kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh duduk dengan diam dan tenang, mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan. Agar firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong juga Tuhan, kakak yang akan bercerita pada sore hari ini. Hikmat, urapan Allah turun atasnya Bapa. Apa yang disampaikan, apa yang diceritakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua, silakan duduk. Nah adik-adik, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Duduk dengan tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tidak ada yang kesana kemari, tidak ada yang bercerita ya. Nanti kakak akan bercerita. Silakan kak. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentu semuanya baik-baik dan sukacita. Atau mungkin ada yang kurang sehat. Nah, kakak berdoa semoga yang kurang sehat semuanya disembuhkan. Yang lemah, Tuhan Yesus kuatkan. Yang susah hatinya, biar Roh Kudus yang menghiburkan semuanya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
pada sore hari ini temanya adalah hadiah istimewa. Apakah hadiah istimewa itu menurut adik-adik? Coba adik pikirkan. Nah, mungkin adik berpikir bahwa itu adalah ulang tahun. Atau adik-adik pernah menerima hadiah dari orang-orang yang menyayangi adik-adik. Di dalam Alkitab juga ada tokoh yang mendapatkan hadiah istimewa dari Tuhan. Nah, adik-adik, apakah hadiah istimewa itu dari Tuhan? Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Cerita kali ini tentang hadiah istimewa. Mungkin adik-adik berpikir bahwa hadiah istimewa itu adalah ulang tahun. Atau di ulang tahun ada kue ulang tahun yang sangat bagus. Atau hadiah istimewa juga bisa seperti pesta ulang tahun, mengundang teman-teman dan tiup lilin. Atau segudang hadiah-hadiah dari orang-orang yang mengasihi kita. Apakah hadiah istimewa dari Tuhan? Hadiah istimewa dari Tuhan yaitu berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Arti lain juga bahwa berkat yaitu doa restu dan pengaruh baik yang mendatangkan selamat dan bahagia. Kata firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang itu adalah berkat Tuhan. Artinya, waktu hidup yang lama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, umur panjang artinya lanjut umurnya. Nah, selain umur panjang, hadiah istimewa lainnya dari Tuhan adalah rasa bahagia dan sejahtera. Itu berdasarkan Amsal 3 ayat 17. Namun arti lain dari sejahtera adalah situasi aman, tidak terancam, tidak terganggu dari gangguan apapun. Merasa makmur, berkecukupan, dan tidak kekurangan terhadap apapun. Sedangkan bahagia adalah situasi atau perasaan senang, terbebas dari masalah yang menyusahkan. Coba perhatikan gambar opa dan oma tersebut. Sangat bahagia. Hadiah istimewa lain dari Tuhan yaitu kekayaan. Kekayaan berisi atau bersifat menjadi kaya atau harta benda yang menjadi milik orang lain. Kekayaan juga berarti kekuasaan. Nah, ternyata cukup banyak ya hadiah istimewa dari Tuhan. Hadiah istimewa lainnya dari Tuhan yaitu kehormatan. Ada gelar dan jabatan tinggi. Mungkin adik-adik yang masih kecil
belum terlalu mengerti apa itu gelar dan jabatan tinggi. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa mengartikan beberapa dari kata kehormatan, yaitu kesucian, pernyataan hormat, penghargaan, kebesaran, kemuliaan, nama baik, dan harga diri. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Raja Salomo, yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13. Bunyinya, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, adik-adik, Raja Salomo ini ketika dia berdoa dan meminta kepada Tuhan, dia hanya meminta kebijaksanaan sebagai seorang raja yang memimpin bangsa Israel yang besar. Dan ternyata Tuhan memberikan lebih dari apa yang tidak diminta oleh Raja Salomo. Nah, adik-adik, sekalipun adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan bahwa apa yang adik-adik perlukan dan butuhkan, itulah yang adik-adik sampaikan dengan tulus ikhlas dan jujur kepada Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menurut adik-adik, apakah hadiah istimewa dari Tuhan? Yaitu berkat. Kata Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang adalah berkat yang pertama. Yang kedua adalah bahagia dan sejahtera. Yang ketiga, kekayaan. Dan yang keempat adalah kehormatan. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita ucapkan firman Tuhan berikut ini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ulangi ya adik-adik. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita berdoa dan adik-adik ikuti kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Saya bersyukur mendapat hadiah istimewa dari Tuhan. Dan Tuhan menolong saya untuk menghargai setiap pemberian yang Tuhan berikan kepada saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak buat firman-Nya sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan
Biarlah persembahan yang akan kami berikan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, orang tua yang memberikan persembahannya kepada kami agar dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dan berdoa. Haleluya, amin. 3. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Nanti doa penutup akan dibawakan oleh Kawayan. Silakan Kawayan. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa juga buat teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Eunike Artalita. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami juga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh termetre di dalam hati dan pikiran kami. Berkati teman kami Eunike yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan memberkati kesehatannya, kekuatan Tuhan limpahkan dalam kehidupannya, pertumbuhan fisik, mental, intelektual Tuhan berkati, dilindungi, tutup bungkus dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami, baik yang ada di dalam kota Palu, di luar kota Palu, dari Batita, Balita, Pratama 1, Pratama 2, Pratama 3, Madya 1, Madya 2, Madya 3. Tuhan berkati mereka semua, karuniakan hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan kepada mereka, curahkan dalam kehidupan mereka, pakai mereka menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kesembuhan ilahi turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mendedikasikan diri untuk melayani di pelayanan anak. Tuhan memberkati kami semua. Berkati juga ibu kepala sekolah kami, karuniakan kesehatan, kekuatan yang melimpah-limpah, pewahyuan marifat daripada Allah. Tuhan karuniakan kepadanya untuk dapat terus membimbing, mengarahkan kami di dalam melayani, mengajar, mendidik anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini, baik yang memimpin pujian, bawa cerita firman Tuhan, pemain musik. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan tutup ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Kawayan, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Shalom.